Oke, selamat datang di channel ini. Makasih buat yang udah subscribe dan masih ngikutin update dari channel ini. Di video sebelumnya, saya udah ngejelasin apa itu resection dan intersection. Kita juga udah ngerjain soal latihan dari resection. Nah, di video kali ini kita bakal ngerjain soal latihan dari intersectionnya. Tapi sebelum ke soalnya, dukung channel ini dengan subscribe dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel Kang Baik. Kalau suka sama videonya boleh dikasih like dan silahkan share ke teman-teman kalian. Oke, kalau udah sekarang kita lanjut. Buat yang nonton video sebelumnya mungkin udah tahu apa itu intersection ya. Tapi saya mau jelasin lagi buat yang baru join. Intersection adalah cara atau metode dalam navigasi darat yang bertujuan untuk mengetahui posisi dan koordinat pada peta dari sebuah objek yang kita lihat di medan sebenarnya dengan membidik objek tersebut menggunakan kompas dari dua lokasi bidikan yang berbeda untuk mendapat azimut atau sudut kompas dan garis perpotongannya. Gimana? Udah bisa dipahami? Kalau kurang jelas atau ada pertanyaan silahkan tulis dan kita diskusi di kolom komentar atau silahkan tonton video sebelumnya. Kalau udah paham, yuk kita lanjut. Sebelum ngerjain, seperti biasa kita wajib orientasi peta dulu. Dan peta yang saya pakai ini masih sama, yaitu peta Gunung Merbabu dengan perbandingan skala 1:25.000 cm. Perbesaran Ikatasba atau dari kiri ke kanan dan atas ke bawah dengan interval waktu karpak 30 detik dan lebar atau panjang karpaknya 3,7 cm. Nah, baru kita baca soalnya. Saya berada pada koordinat 7 derajat 25 menit 43 detik south atau lintang selatan dan 110 derajat 25 menit 32 detik east atau bujur timur sebagai titik A-nya. Dari posisi tersebut, saya membidik objek yang kita sebut sebagai titik X dengan azimut 19 derajat. Selanjutnya, saya berjalan dengan azimut 153 derajat sejauh 850 meter menuju titik B. Dan dari titik B, saya membidik objek titik X dan mendapat azimut 351 derajat. Untuk nomor 1, kita diminta untuk plotting titik A-nya dulu. Nomor 2-nya, kita disuruh menggambarkan tarikan garis azimut dari titik A ke titik X. Berarti ini kita jawab di peta. Terus untuk nomor 3-nya, tentukan koordinat titik B. Nomor 4-nya, gambarkan garis azimut titik B ke titik X. Dan yang terakhir, kita harus menentukan koordinat dari titik X-nya. Oke, kita mulai dari nomor 1. Kita harus plotting koordinat titik A ini ke dalam peta. Untuk mempersingkat durasi, jadi tidak saya jelaskan langkah-langkahnya secara lengkap. Silahkan tonton video saya yang ini untuk penjelasan secara detailnya. Detik dari koordinat titik A ini, shotnya adalah 43 detik. Kita hitung 43 detik dikurangi 30 detik sama dengan 13 detik. Jadi 13 detik dibagi 30 detik dan dikali 3,7 cm dan hasilnya adalah 1,6 cm. Berarti untuk jarak garis lintangnya adalah 1,6 cm. Terus hitung juga is-nya, yaitu 32 detik, sama ya, dikurang 30 detik dulu dan sisanya 2 ini kita bagi 30 detik dan dikalikan 3,7 cm, maka hasilnya adalah 0,24 cm. Tapi kita tulis 0,2 saja untuk jarak garis bujurnya. Jadi untuk shotnya tadi 1,6 cm dan is-nya 0,2 cm. Next, kita plotting di peta. Kita tentukan dulu karpak yang sesuai dengan koordinatnya. Untuk lintangnya berada di 7 derajat 25 menit dan 30 detik karena detik garis lintangnya adalah 43 detik. Dan untuk garis bujurnya berada di 110 derajat 25 menit dan sama ya di 30 detik juga. Nah, kita plotting titiknya di karpak yang ini. Tinggal kita ukur jarak titiknya berdasarkan perhitungan tadi. Untuk garis lintangnya tadi kita dapat 1,6 cm. Oke, di sini ya. Dan 0,2 cm untuk garis bujurnya. Kita ukur. Kemudian kita tarik garis dari keduanya. Nah, jadi lokasi titik A pada peta itu di sini. Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Untuk nomor 2 kita pakai busur lingkaran atau protaktor buat tentuin azimut atau sudut kompasnya. Di soal, dari titik A tadi kita membidik ke titik X dan mendapat sudut kompas 19 derajat. Jadi, kita posisikan dulu busurnya tepat di titik A tadi.
dengan angka sudut 0 derajat atau 360 derajatnya mengarah ke utara peta. Presisikan dan tandain di 19 derajat. Terus, tinggal kita tarik garis dari titik A ke 19 derajat tadi. Lanjut dari titik A kita geser sejauh 850 meter dengan sudut kompas 153 derajat. Pertama, kita tandai dulu sudutnya sama kayak nomor 2 tadi. Oke. Terus, karena satuan jaraknya masih meter, jadi harus dikonversi dulu jadi cm. 1 meter sama dengan 100 cm. Berarti 850 ini kita kali 100 dulu dan hasilnya adalah 85.000 cm. Nah, tinggal dibagi perbandingan skala petanya. Tadi berapa skala petanya? 25.000. 85.000 dibagi 25.000 sama dengan 3,4. Jadi jarak perjalanan dari titik A ke titik B pada peta adalah 3,4 cm. Jadi titik B-nya itu di sini ya. Oke. Kalau mau dikasih garis juga nggak masalah, silahkan. Habis itu kita tentukan koordinat dari titik B ini. Berarti yang harus kita cari adalah besaran detiknya. Cara nyarinya itu kebalikan dari soal nomor 1. Mungkin lebih jelasnya bisa nonton video sebelumnya. Jadi kita ukur garis lintangnya dulu. Dan di sini saya dapat 0,9 cm. Kemudian garis bujurnya 1,7 cm. Kita hitung sautnya dulu. 0,9 dibagi 3,7 dan dikali 30 detik. Maka hasilnya adalah 7,29. Ini satuannya dalam detik ya. Lanjut is-nya 1,7 dibagi 3,7 dikali 30 sama dengan 13,78 detik. Oke. Di sini kita sudah dapat detiknya, tinggal kita tambahkan ke koordinat Carfax-nya. Garis lintangnya berada di 7 derajat 26 menit 00 detik. Kita lihat juga garis bujur untuk Carfax-nya dan untuk is-nya ini berada di 110 derajat 25 menit 30 detik. Berarti detik hasil perhitungan tadi ditambah dengan 30 detik ini. Maka koordinat titik B ini adalah 7 derajat 26 menit 7,29 detik shout dan 110 derajat 25 menit 43,78 detik is. Itu koordinatnya ya. Oke, selanjutnya tinggal kita gambarkan garis azimut atau sudut kompas dari titik B ke titik X. Azimutnya adalah 351 derajat. Oke, tandai. Kemudian tarik garis lurusnya. Nah, garis perpotongannya udah ketemu. Jadi ini adalah lokasi dari objek X yang kita bidik. Terakhir, tinggal kita tentukan koordinat dari titik X ini. Caranya sama kayak nomor 3. Dan koordinat dari titik X ini adalah 7 derajat 25 menit 25,94 detik shout atau selintang selatan dan 110 derajat 25 menit 37,29 detik east atau bujur timur. Sampai sini kita udah selesai ngerjain soal latihan intersection. Jadi kurang lebih seperti itu tahapannya ya. Dan ini cuma contoh latihan kelas aja. Kalau praktek lapangannya jauh lebih seru pokoknya. Ya, mungkin next kita coba di lapangan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Udah paham dong? Kalau belum, masih ada kolom komentar buat kita diskusi. Oke, sekian dulu video kali ini. Pantengin terus update terbaru dari channel Kang Baik. Jadi buat yang masih belum subscribe dong. Sama jangan lupa loncengnya ya.
Kasih like kalau suka sama konten ini dan silahkan di-share ke teman-teman petualang kalian. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.